Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelianita dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 234810001P dari kelas Manajemen 23C dengan mata kuliah pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang barang publik dan sumber daya milik bersama. Barang publik adalah barang yang tidak memiliki ekskludabilitas maupun sifat bersaing. Artinya, semua orang dapat mengakses dan memanfaatkannya tanpa biaya. Contoh barang publik meliputi jasa pemadam kebakaran, pertunjukan kembang api, dan pengetahuan umum. Sedangkan sumber daya milik bersama adalah barang yang tidak ekskludabel, tetapi bersifat rival dalam konsumsi. Artinya, penggunaan oleh satu orang akan mengurangi peluang orang lain untuk memanfaatkannya. Contoh sumber daya milik bersama meliputi air dan udara bersih serta jalan raya. Dan saya akan menjelaskan perbedaan utama antara barang publik dan sumber daya milik bersama adalah yang pertama ada ekskludabilitas. Barang publik tidak memiliki ekskludabilitas, sedangkan sumber daya milik bersama bersifat ekskludabel. Dan yang kedua, penggunaan. Barang publik dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang tanpa biaya, sementara sumber daya milik bersama memiliki batasan dalam penggunaannya karena bersifat rival. Dan yang terakhir, ada pengelolaan. Pemerintah memerlukan kebijakan dan peraturan untuk mengelola barang publik, sedangkan sumber daya milik bersama memerlukan pengaturan atau pajak untuk mengurangi konsumsi sumber daya itu atau menjadikannya barang privat. Dan saya akan menjelaskan contoh sumber daya milik bersama yang tidak dapat dikumpulkan. Sumber daya milik bersama yang tidak dapat dikumpulkan adalah sumber daya yang tidak dapat dikelola secara individual atau tidak dapat dialokasikan secara eksklusif kepada satu pihak. Contohnya adalah udara bersih dan lautan. Sumber daya ini cenderung sulit untuk dikelola secara efisien karena sifatnya yang tidak dapat dibatasi dan dimiliki secara privat. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola sumber daya milik bersama yang tidak dapat dikumpulkan. Sumber daya milik bersama yang tidak dapat dikumpulkan seperti yang tadi saya sebutkan, udara bersih dan lautan, cenderung sulit untuk dikelola secara efisien karena sifatnya yang tidak dapat dibatasi dan dimiliki secara privat. Namun, pengelolaan sumber daya milik bersama dapat dilakukan melalui pengaturan atau pajak untuk mengurangi konsumsi sumber daya atau menjadikannya barang privat. Selain itu, pengelolaan sumber daya milik bersama juga dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan penerapan sistem pengolahan limbah. Untuk lebih detailnya, mengelola sumber daya milik bersama yang tidak dapat dikumpulkan memiliki strategi yang seperti disebutkan tadi. Yang pertama ada pengaturan, itu mengatur penggunaan sumber daya milik bersama. Dan yang kedua ada pajak, mengimpor pajak atau tarif pada penggunaan sumber daya milik bersama untuk mengurangi konsumsi sumber daya dan menjaga kelangsungan sumber daya milik bersama. Dan yang ketiga ada pengembangan teknologi, dengan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sumber daya milik bersama dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang keempat ada pelatihan dan kesadaran, dengan menyampaikan informasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya dan cara mengelola sumber daya milik bersama. Dan yang kelima ada koordinasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya milik bersama yang tidak dapat dikumpulkan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah dapat mengelola sumber daya milik bersama yang tidak dapat dikumpulkan dengan lebih efektif dan menjaga kelangsungan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.